Assalamu qabla kalam wal kalamu bil ibtisam wal ibtisamu ramzul Islam lianna al-Islam dinus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafa syahra Ramadan ala jami'i syuhuril am wa anzala fihi al-iman wal ijwal wal ni'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahu taqaddasa bil kamal wa tamam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth bil bayan wal burhan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man amara. Marilah kita panjatkan puji dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan dunia, kepala baik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senangnya sholawat semoga tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat-Mu ke alam pemuhasan dari hati. Pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada hari ini telah datang ke acara buka bersama pada tanggal 19 Ramadan 1447 Hijriah atau 8 Maret 2026. Dan kami hormati Kepala Desa Madurutno beserta perangkatnya, yang kami hormati pengasuh pondok pesantren beserta jajaran pengurus pesantren, yang kami hormati para muslimin atau donatur yang paling banyak membantu mentasyarufkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan, yang kami cintai para ustaz-ustazah yang senantiasa untuk kami saja, dan tak lupa asal santri dan tamu undangan yang kami sayangi. Kami sebagai MC akan membacakan rangkaian pada hari pada acara yang pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga penampilan, keempat sambutan, kelima kajian inti dan doa penutup. Mari kita buka acara buka bersama pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, bacaan ayat suci Al-Quran kepada Ustaz Ainur dan Fadila kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qawmal dhalimin. Fataralladina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Wa yaqulu alladhina amanu ahaula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal
سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم ورحمة الله وبركاته. Kami di sini akan menyampaikan satu hadis Nabi dengan tema 6 kewajiban seorang mukmin bagi mukmin dan mukminah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hakul muslimi ala muslimi sittun apabila ia memanggilmu maka datanglah. Mic-nya gantian. Apabila ia berisik maka datanglah tahmidan melakukan dia. Apabila ia sakit maka sembuhkan. Apabila ia meninggal maka datanglah sampai pemakamannya. Allahu Muslim. Sekian dari kami adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat Nabi kepada selama Nabi yang datang sebenarnya dari Allah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam orang la yu'min ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu nafsihi al-Bukhari Muslim. Dari Abu Hamzah As-Sulaiman radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada seorang dari kalian laki yang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada seorang muslim kecuali orang yang satu dari tiga hal. Satu, orang yang sudah menikah tapi berzina. Dua, membalas pihak mati atau tidak. Dan tiga, orang yang kita beri akan Islam dan keluar dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Enggak usah enggak. Ya
به فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صائم من الخالدين في النار. عرفت أن أهم معارك معرفة ذلك أن الله عز وجل من هذه الشبهة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النساء 16 بعد وذلك بمعرفة 40 قاعدة ذكر الله في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله فقل أفلا تتقون. يونس 1:3. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربات والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين يتخذون من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الزمر 3. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يونس 18. والشفاعة شفاعتان: شفاعة المنفية وشفاعة المقتدى. شفاعة المنفية ما كان تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. البقرة 254. والشفاعة المثبتة هي التي تطلق إلى الله والشافع مقرر بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله عنه قوله وأعماله بعد الإذن. كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. البقرة 255. والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم ما يعبد الملائكة ومنهم ما يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم ما يعبد الأشجار والأحجار ومنهم ما يعبد الشمس والقمر. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يفارق بينهم. دليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الأنفال 39. دليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فصلت 7. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. العمران 8. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. المائدة 116. ودليل الصالح قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربون ويرجون رحمة ويخافون عذابه. الإسراء 57. ودليل الأشهر والشر قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. النجم 19. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن فتاة عهد بكفر وللمشركين سدرة يقفون عندها وينوتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات. الحديث. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في شدة ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء وشدته. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. العنكبوت 65. Tamat wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Asy-Syaikh Wahab bin Muhammad al-Baiquni fi kitabih al-Manzumatul Baiquniyatu nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila abadin bitamsamil hadithi inta wa kullu wahidin ada wa ada wa duha sahihu wa wa matasal isnaduhu wa lam yashuda wa عدل ضابط ونحمده معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرفا وغدات رجاله لدى الصحيح اشتهرا وكل مع رتبة الحسن والصور فهو ضعيف وهو أقسم الكسور وما أضيف للنبي المرفوع ولكافر والمقصود والمسند المتصل إسناد من قومه حتى المصطفى ولم يكن وما بسمع كل قوم يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل فعل وسندا مثل أمر الله أمثال الفتى فلك قد حدثني قائما حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق مثلا معنن كعن سعيد عن كرام ومبهم ما فيه راو لم يسام وكل ما قالت رجاله على ولده لك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول فهو موقوف زوج ومرسل منه الصحابي سقط والغريب ما رواه فقط وكل من لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال والمعضل السقيط منه اثنان وبعث مدلسا نوعان الأول الإسقاط لشيخ واحد من فوقه بعنوان والثاني لا يسكته لكن يصف أوصفه بما به لا ينهدي وما يخالف ثقة به الملا فشأنه والمكروه قسمان تلا إذا راو ما براو اسمه وقلب إسناد لمتن قسمه والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفى معلل عنده قد عرفا ودخل في سند أو متن مضطرب عند أهل الفن والمخرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قارئ من آخر فاعرفه حقا متفق لفظا وآخة متفق وتجه فيما ذاك من المفترين
مختلف متفق خطف فقط وحيد مختلف فشغلا والمنكر الكل به راهقنا تعبيره لا يحمل التفردا متروكه ما واحد به فرد بضعفه فهو كرد والكذب المختار المسموع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها مذمومة البيكون فوق ثلاثين بأربعين أتت أقسامها تمت بخير ختمات وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها مذمومة البيكون فوق ثلاثين بأربعين أتت أقسامها تمت بخير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan sejarah kepemimpinan Indonesia. Indonesia itu memang seperti kapal tua, jadi penumpang berbagai rupa. Ada dari Sumatera, Jawa, Madura, Papua, hingga Sumbawa bersatu dalam Nusantara. Tujuan sudah kita ganti nahkoda, tapi masih jauh dari kata sejahtera. Dari dulu, dari teriakan kata merdeka sampai sekarang masih sama saja. Nahkoda pertama, Sang Proklamator membangun dengan semangat Pancasila dan terkenal di kalangan wanita. Ia pernah berkata, mampu mencapai dunia dengan 10 pemuda, tapi itu cuma satu pemain sepak bola. Kalau begini, kapan kita akan mencapai Piala Dunia? Nahkoda kedua, 32 tahun berkuasa, datang dengan program bernama Pelita. Bakat pembangunan bagi mereka, bagi saya tidak ada bedanya, tidak ada. Penumpang bersuara, beraktivitas atau jalan-jalan tanpa berita. Beda dengan dapat menyangka, hanya modal jelas saja terkenal di Indonesia. Nahkoda ketiga, sang wakil yang naik tangga, mewarisi pecah belahnya Nusantara. Belum sempat menjelajah samudera, ia terhenti di tahun pertama. Dibanggakan di Eropa, dipermainkan di Indonesia. Jerman dapat ilmunya. Kita dapat apa? Atleter yang nonton filmnya. Nahkoda selanjutnya, sang kiai dengan hati terbuka. Ia terhenti dalam sidang istimewa ketika pada tahun tanah reformasi berebut istana. Potong bebas saja berdoa sama repot pada busur Saturing Ursula. Nahkoda kelima, nahkoda wanita pertama dari tangan ibunya. Darinya bendera pusaka tercipta. Kata bapaknya, berikan aku 10 pemuda. Tapi apa daya, itu kan di luar kemampuan ibu beranak 3. Kalau mau 10 pemuda, ambil saja dari followers artis bernama. Nahkoda keenam, 2 pemilu mengungguli perolehan suara. 2 kali disumpah atas nama Garuda. Tapi itu hanya awal cerita panjangnya terpampang di banyak media. Tapi Domulir Santuri Hambalang, kami menolak lupa. Nahkoda ketujuh, penjaraan jabatannya menyoroti penurunan proses demokrasi, nepotisme, dan dinasti politik, serta penyimpangan etika penyelenggaraan negara. Poin utama termasuk peningkatan derajat pencitraan, kemampuan servis, temannya pemberantasan korupsi, serta investasi dan pendidikan. Nahkoda ke-8, mantan Legend TNI tahun 1998 yang berambisi menjadi presiden. Yang dulunya dipecat oleh dirangkap karena dugaan menjadikan aktivis. Lalu dengan enaknya Jokowi beri kita kehormatan. Sekarang ketika jabatan presiden sudah dia sandang, sudah semua janji manisnya, MBG
mana-mana ada baju badang. Apakah putri tak ditemukan? Kini, mereka semua telah hadir di sosial media. Mungkin bermaksud mengangkat followers aktif bernama. Setelah 4 tahun yang mereka rilis entah seperti apa, mungkin mereka akan membuat film melalui di istana. Ini 2026 telah tiba. Saatnya kita ganti nahkoda. Pastikan dia yang mengerti bineka tunggal ika, bukan banyak Amerika. Dia yang mengerti suara kita, suara kawal Indonesia bisa. Inilah cerita kawal bola. Cukup sekian, sebab yang terpenting bukan nama yang tinggi, melainkan pesan yang berarti. Tali. Ketika semesta bungkam, merambilkan alkisah realita, jagat raya pun tiada daya atasnya, konfrontasi yang tiada akhirnya. Segala bermula atas nama Zionis, pulang Gaza. Konsekuensi akan ambisi pribadi, rakyat jelata tidak berdosa terbantai, isak tangis dan menyayat hati, detonasi yang meletakkan negeri. Lapar, pula haus, menggerogoti raga ini. Namun, sayang 1000 sayang, semesta diam terbungkam. Insan yang serukan kebenaran mati tertikam. Institusi rekonsiliasi pun redam. Sementara pelaku dunianya tergelak kejar. Tuhan, diri ini tiada daya menjerit pilu. Biarlah kuasamu menjadi penjuru, jemari itu tiada lelah menyihati. Biarpun peraja telah menjadi abu, suara kami untukmu meski kau telah menjadi abu. Maafkan kami Palestina. Apa yang terjadi sungguh tak terbayangkan. Bertahan dari segala bentuk kebiadaban, penjajahan, penyiksaan dan genosida di depan mata dunia. Palestina, maafkan kami yang belum bisa menghapus air matamu. Maafkan kami yang tak mampu memeluk dukamu. Maafkan kami yang belum bisa menghentikan pembantaian itu. Maafkan kami yang belum bisa bersatu melindungimu. Tapi kau dan aku, kita tak akan berdiam diri. Kita tak akan biarkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang kami hormati Amir Barong Ustaz Ahmad bin Khaldun, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala Desa Manturutno, Kecamatan Kalikancar atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Desa Sibutaten, Tamarin, Kertek, atau yang mewakili, kepada pengurus Yayasan Kafilah Anamita Yaumat yang senantiasa kita taati, kepada para muslimin dan muslimat atau para donatur yang senantiasa kita berdoa semoga apa yang mereka tasarufkan kepada madrasah dan juga pondok kami senantiasa mendapatkan pahala jariah, amin ya rabbal alamin. Kepada yang kami hormati segenap Asatidz Hasanillah madrasah juga pondok pesantren Tahfiz An-Nawawi, sepuh, para bapak, para ibu, para tokoh masyarakat, para tokoh, para alim yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Rahimahullah, wali santri semuanya yang kita muliakan, serta tidak kami lupakan para santri, santriwan, santriwati, madrasah juga pondok Tahfiz An-Nawawi. Sebelumnya minta maaf, jadi bukannya kami bahasanya grogi boten, tapi saya terharu. Jadi ketika kita bersama kami merasa banyak kesalahan dan tidak mampu memberikan tarbiyah kepada mereka. Kami cuma bermodalkan sedikit ketulusan dan keikhlasan. Adapun yang menjadikan mereka seperti itu sebagaimana yang kita saksikan semata-mata keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami secara pribadi pun tidak pernah mengira dan tidak pernah membayangkan kalau putra-putri kami sampai saya pribadi melihat ketika mereka menampilkan apa yang menjadi buah pikiran mereka. Bagi saya secara pribadi, Masya Allah, sesuatu yang ditampilkan sangat penuh dengan jiwa perjuangan untuk kemuliaan Islam dan Muslimin. Inilah yang sebenarnya membuat kami terharu. Padahal kami merasa selama ini tidak pernah atau belum pernah mengarahkan sampai sejauh itu. Dan mungkin inilah sedikit dari buah keikhlasan kami dan para muslim, para asatidz dan asatidz.
Makanya kami senantiasa mohon doa dari para hadirin wal hadirat semuanya. Semoga senantiasa kami diberikan keistiqomahan untuk mengemban amanah ini. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pertama kami menyampaikan jazakumullahu khairan. Jazakumullah ahsanal jazaa atas pengorbanan waktu, tenaga, bahkan biaya untuk kemudian menetapi apa yang menjadi keinginan kami, ngaturi Bapak Ibu semuanya untuk menghadiri acara kami. Sekali lagi kami aturkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para muslimin dan muslimat yang sudah berkenan mentasarufkan sebagian harta untuk kemudian kami dan teman-teman kami melaksanakan amanah umat berupa madrasah dan juga pondok tahfidz Al-Quran ini. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala jariah kepada mereka semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu selebar-lebarnya pintu rezeki bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga mengucapkan jazakumullah kepada semua panitia, mulai dari santri juga ikhwan-ikhwan yang sudah berjuang untuk suksesnya acara pada sore hari ini. Kemudian berikutnya hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah wa hadakumullah. Apabila kami beserta rekan-rekan di dalam memberikan tempat juga nanti karena acaranya adalah buka bersama, barangkali nanti kami di dalam menyampaikan memberikan suguhan yang berupa apapun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semuanya juga dari umat. Kami di sini cuma sebagai perantara saja. Maka semoga semua menjadi keberkahan, kebaikan bagi semuanya, bagi yang mentasarufkan, juga bagi para hadirin wal hadirat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya kami dari pondok juga madrasah menyampaikan pengumuman bahwa sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kami juga menerima pendaftaran santri yang baru, dan insya Allah tahun ajaran ini kita akan memulai program protaba dan program tahfidz balita. Sebenarnya kami sudah punya bekal dari awal, tetapi qadarullah baru insya Allah akan kita laksanakan pada tahun ini. Jadi program tahfidzul Quran untuk anak balita atau protaba. Demikian juga untuk tingkatan-tingkatan berikutnya. Maka kami juga mohon doa restu dari Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, wali santri semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan
kemudahan, kelancaran, keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir juga di masjid ini, Masjid Khalid bin Walid, masuk pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kita selenggarakan iktikaf full, berarti berada di masjid ya sampai hari yang terakhir. Insya Allah silakan kalau dari para hadirin ya, wal hadirat belum dilakukan, hadirin ada yang berkeinginan untuk ikut iktikaf di sini kita persilakan. Insya Allah para muslimin akan menjamin ya, artinya insya Allah gratis ya, insya Allah gratis. Mohon doa dari panjenengan semuanya. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sesudahnya atas berbagai macam kekurangan dan kekhilafan, kekurang sopanan dalam kami menyampaikan di hadapan para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian kaum muslimin rahimahumullah. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa iya nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Dumateng para kiai, para alim, sesepuh bini sepuh, Bapak Kepala Desa dan perangkatnya, pengurus Yayasan Anamal Cahaya Umat, para ustadz dan ustadzah Pondok Pesantren Anamal, para wali santri dan santri, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai insan yang bertuhanan yang Maha Esa, yang bertauhid, sudah selayaknya kita harus berusaha untuk merealisasikan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan memperkuat persatuan, dengan cara menyelesaikan segala persoalan melalui permusyawaratan perwakilan sehingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika tauhid, keimanan, dan takwa menjadi parameter ukuran di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan bernegara, berbangsa, terutama beragama, maka akan terwujud keberkahan karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat ada namanya wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Dan berbekalah, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Di Quran surat Al-Baqarah 197 apa 179? 197 ya, insya Allah. Ini merupakan bekal yang terbaik. Jadi kalau ada orang mau ke Jakarta, tidak punya uang, ditanya, mau kemana mas? Mau ke Jakarta. Bekalnya apa? Takwa. Jangan yakin nggak kalau nyampe? Ada yang bisa jawab? Kalau mau ke Jakarta, bekal takwa nyampe nggak? Nyampe. Jangankan ke Jakarta, ya kan? Ke surga bekalnya takwa. Maka kalau ada orang yang mau ke Arab Saudi atau mau haji, mau umroh, itu juga doanya apa? Zawadat apa namanya? Bertambahnya bekal takwa. Jadi
Ini merupakan salah satu bekal yang terbaik. Nah, kemudian saudarakullah, di dalam ayat yang lain di Quran surat 16 ya. Quran surat 7. Quran surat 7 ayat 96 juga disebutkan di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu berbekal iman dan takwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kuncinya adalah iman dan takwa. Bagaimana orang yang berpaling? Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi ketika mereka berdusta, memalingkan ayat-ayat Allah, maka Allah akan siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Jadi takwa ini adalah satu hal yang memang sudah disiapkan oleh Allah untuk menghadapi segala problematika kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sementara pada momen Ramadan ini takwa adalah merupakan target yang kita inginkan, yang kita harapkan sebagaimana dalam Quran surat 2 183. Jadi kalau ada ayat yang biasa kita baca, tadi juga sudah dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan perhatikan, itu perintah bagi orang beriman. Apa perintahnya? Puasa. Apa hasilnya? Takwa. Saya pernah dengar satu keterangan bahwa Imam Asy-Syibawayh, itu ahli bahasa atau nahwu, beliau mengatakan bahwa kalimat la'allakum tattaqun itu merupakan sebuah kepastian kalau yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mengatakan kita la'allakum itu artinya mudah-mudahan, semoga, yang nggak pasti. Tapi begitu Allah yang berfirman, maka la'allakum tattaqun itu berarti pasti menghasilkan takwa. Jadi jamaah, maka puasa Ramadan itu pasti menghasilkan ketakwaan. Yang takwa itu sendiri nanti akan menghasilkan efek-efek yang luar biasa. Makanya kenapa kok sampai hari ini kita sudah berpuasa sekian kali, sekian tahun, berulang-ulang tidak menghasilkan takwa. Takwa juga ada parameternya. Nanti kita akan bahas. Makanya sangat wajar sekali ketika Rasulullah SAW membagi ada dua. Yang pertama ada orang yang berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga. Dia puasa, sah puasanya, tapi tidak mendapatkan pahala apapun. Kecuali mendapatkan lapar dan dahaga. Yang kedua, dia berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Rahima anfu abdin au ba'uda dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu begitu saja dalam keadaan dosanya tidak diampuni. Jamaah rahimakum, ini adalah salah satu kondisi yang bisa jadi menimpa kita. Makanya bagaimana kita bisa mengukur apakah kita mendapatkan ketakwaan atau tidak? Ya kita tentunya harus tahu. Sehingga nanti kita tahu ketika sudah tahu tentang definisi takwa, maka kita akan mengetahui apakah kita termasuk orang yang berhasil atau tidak. Kalau kita lihat, apakah Ramadan kita juga barokah atau tidak, kita juga ada indikatornya. Paling tidak keberkahan ada dua makna yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ziyadatul khair badal khair. Jadi yang namanya barokah, sebagaimana Ramadan itu ada syahrun mubarak, apakah Ramadan kita itu mendapatkan keberkahan atau tidak? Maka di situ kita bisa lihat ziyadatul khair badal khair, bertambahnya kebaikan setelah kita melaksanakan kebaikan. Di dalam Ramadan kita melakukan banyak kebaikan. Ya, diantaranya membaca Al-Qur'an, bersedekah dengan cara memberi buka orang berpuasa, kemudian qiyamul lail, maka ada disebut man qoma ramadhana imanan wahtisaban,
Barang siapa yang berdiri untuk sholat malam di bulan Ramadan, ya, diantaranya adalah di awal waktu yang disebut dengan taraweh biasanya, maka ini merupakan salah satu cara kita untuk mendapatkan ampunan. Termasuk puasa itu sendiri. Banyak hal-hal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu. Lalu apakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini berdampak pada kebaikan berikutnya? Ya, kebaikan berikutnya itu kalau kita lihat dari sisi peramal, yaitu misalnya begini, orang sahur itu amal soleh apa bukan? Amal soleh. Ya, amal soleh. Sahur itu amal soleh. Lalu kemudian setelah sahur, apa hasilnya? Apakah bisa meningkatkan kebaikan atau tidak? Setelah sahur apa yang dilakukan? Scroll HP sampai subuh? Atau tertidur? Nah ini nanti kita akan buktikan. Tapi kalau setelah sahur, dia kemudian ambil wudhu, lalu dia sholat lagi di sepertiga malam terakhir sambil menunggu subuh, atau paling tidak kalaulah tidak sholat, dia membaca Quran. Kalau kemudian dia lanjutkan setelah adzan subuh, dia lanjutkan dengan sholat sunnah fajar, lalu kemudian masuk sholat subuh berjamaah. Apakah setelah sholat subuh berjamaah itu menghasilkan keberkahan? Kita lihat setelahnya ngapain. Apakah tidur? Atau dia baca Quran? Atau dia melakukan zikir? Atau apa saja? Itu kalau kita mau hitung peramal. Maka orang beriman itu akan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Dia melanjutkan kebaikan setelah dia melakukan kebaikan. Itulah yang disebut dengan barokah. Ya, dia tidak akan mau sia-siakan. Maka orang beriman tidak akan pernah kosong dari kebaikan. Maka pantas kalau orang beriman itu ketika meninggal dia dalam keadaan husnul khotimah karena dia sedang melakukan kebaikan karena hidupnya barokah. Begitu juga di dalam makna yang lain, yaitu min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara balasan amalan kebaikan adalah amalan kebaikan yang ada setelahnya. Ya, kalau kita mau hitung peramal tadi. Bagaimana dengan Ramadan seluruhan? Kalau kita sudah lakukan dari amal per amal tadi, kita kemudian berusaha melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga waktunya menjadi barokah, lalu di dalam satu bulan dia akan banyak mengisi amal-amalnya, lalu setelah Ramadan, nah ini, berarti setelah Ramadan bulan Syawal. Apa yang kita lakukan? Di Ramadan, kita membaca Al-Quran. Apakah di bulan Syawal kita membaca Al-Quran atau tidak? Di bulan Ramadan kita mengefektifkan waktu sehingga lebih banyak menghatam. Di bulan Ramadan itu lebih mudah baca Al-Quran. Yang tadinya kalau tidak Ramadan itu paling enggak 1 juz atau 2 juz kita selesaikan ya, baca biasa. Di bulan Ramadan itu bisa sampai 3, 4, bahkan 5 juz. Ya, yang iktikaf itu kadang bisa jadi 10 sampai 15 juz sehari. Sehingga 2 hari sekali itu khatam. Kok bisa begitu, Pak? Iya. Ya, jadi kan bisa kalau yang lancar bacaannya itu paling enggak 1 juz itu 30 sampai 40 menit. Jadi kan bisa hitung jam 3 baca sampai sahur itu berapa juz? 1 juz setengah. Nanti pada sahur sambil nunggu subuh baca lagi 1 juz setengah sudah 3. Nanti pada subuh sampai suruk itu bisa 4 juz. Karena 2 jam kan? Atau 1 jam? Ya. Jadi 15 juz itu sangat mudah sekali di bulan Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan itu sangat sulit sekali. Karena apa? Di bulan Ramadan itu kita juga dibantu oleh Allah SWT, diantaranya ada dibelenggunya setan yang jahat. Ya. Dan ini satu bukti. Karena kalau sudah masuk bulan kapan setan yang jahat ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diantaranya ada di awal masuk Ramadan sudah mulai dibelenggu. Kapan dilepaskan? Ya setelah Ramadan selesai. Setelah takbir. Allahu Akbar, itu setan sudah mulai dilepaskan. Dan mari kita buktikan apakah betul bahwa setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita baca Quran bisa sampai 5, 6,
7 juz sehari. Tapi begitu sudah mulai takbir, mulai tanggal 1 Syawal, jenengan ingat-ingat yang tahun-tahun lalu, berapa juz yang dibaca di saat tanggal 1 Syawal? Ingat? Berapa juz? Atau bahkan tidak baca sekali? Sama sekali? Ada yang ingat ya? Ini merupakan satu bukti. Setanis dicolke, Bu. Ya, lontongnya wis mulai metu, opore mulai metu, ya. Sudah mulai keluar, sudah mulai melupakan. Makanya di saat sempit itu kadang-kadang kita lebih banyak bisa bermunajat kepada Allah dibanding di saat kita lapang. Oleh karena itu, barang siapa mengerjakan kebaikan kemudian melanjutkan dengan kebaikan lain, maka ini merupakan tanda terkabulnya amal yang pertama. Jadi terkabulnya amal-amal kita ini ya tergantung pada kelanjutan amal tadi. Ya, kelanjutan amalnya. Kalau kita isi dengan kebaikan, lalu kemudian berbuah kebaikan lagi, berarti ini merupakan tanda diterimanya amal yang sebelumnya. Begitu juga sebaliknya, kalau seorang melakukan satu kebaikan lalu diikuti dengan amal yang buruk, maka ini merupakan tanda tertolaknya amal yang pertama. Ya, ini ada di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Jadi kalau kita itu terbiasa melakukan amal-amal baik, insya Allah nanti kita akan mendapati keberkahan dalam kehidupan, dimudahkan urusannya, itu nanti efek daripada takwa. Artinya apa? Maka kita akan berusaha untuk melanjutkan amal-amal di bulan Ramadan, di bulan berikutnya, walaupun kadang-kadang intensitasnya itu tidak sebanyak di bulan Ramadan. Ya, terutama tadi dalam baca Quran itu. Ya, jadi kalau para imam-imam dulu itu, kalau di bulan Ramadan lebih banyak apa? Membaca Al-Quran. Kemudian yang penting lagi, hasil dari Ramadan itu adalah apa? Perubahan akhlak buruk menjadi akhlak yang baik. Jadi Ramadan itu bentuk pensucian jiwa. Ya kan? Dilatih kesabaran, dilatih keikhlasan, dilatih apa? Syukur, dilatih tawakal. Makanya ibu-ibu nun sewu, kalau yang tadinya sebelum Ramadan itu punya karakter cerewet, nun sewu ya, itu begitu masuk Ramadan, selesai itu dia menjadi lemah lembut. Berubah. Yang tadinya iri, dengki, hasad, hasud itu hilang setelah Ramadan. Begitu juga bapak-bapak yang galak sama istrinya, dia juga akan berubah. Yang tidak bertanggung jawab sama istrinya, dia akan bertanggung jawab. Ini hebatnya Ramadan, jamaah. Makanya bulan Ramadan bulan yang dinanti-nantikan. Bahkan para sahabat itu sudah mengharapkan perjumpaan dengan Ramadan 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya beliau sudah mulai mengharap agar berjumpa dengan Ramadan. Sementara kita tidak. Ya. Kadang-kadang kita sedih kalau ketemu Ramadan. Ini disebutkan kanu yad'una Allah sittata asyhur ayyablughum syahrul Ramadan. Mereka para sahabat itu kepada Allah selama 6 bulan berdoa agar menjumpa dengan Ramadan. Makanya dimulai pada paling tidak itu di Rabiul Awal atau paling enggak Jumadil Akhir. Ya, sudah mulai berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan. Kenapa? Karena saking mulianya. Kalau kita analogikan, misalnya ini pondok atau bahkan ini Masjid Khalid bin Walid ini, Ustadz Syai'un itu dapat telepon dari imam besar Mekah namanya Syekh Asyudes. Misalnya ini, dapat telepon mau datang di bulan September besok. Kira-kira apa yang dilakukan? Apa kira-kira Pak? Kalau mau datang tamu apa ini? Datang tamu mulia loh ya. Persiapan. Semua yang mungkin bangunan yang kurang sempurna dia akan persiapan. Dipersiapkan, dibentuklah panitia. Apa acaranya? Makannya apa? Nginepnya di mana? Padahal kemuliaan Ramadan itu melebihi datangnya seorang syekh. Yang mana kita tidak pernah mempersiapkannya.
Maka pantas kalau kemudian kita tidak mendapatkan kemuliaan, tidak mendapatkan keberkahan dari Ramadan itu sendiri. Karena kita tidak mempersiapkan. Saya tidak bisa bayangkan ketika Syekh Sudais datang ke sini, lalu kemudian kita nggak ada persiapan apapun, padahal sudah dikasih tahu 6 bulan sebelumnya. Apalagi bulan Ramadan sudah dipastikan setiap tahun pasti hadir. Sementara kita tidak persiapan sama sekali. Atau jenengan datang ke tempat seseorang, jenengan menjadi tamu lalu kemudian tidak ada persiapan sama sekali. Dianggap seperti biasa saja. Ya, seperti bulan-bulan biasa. Ini merupakan bentuk, ya maaf saja kalau bahasa saya, ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemuliaan Ramadan itu sendiri. Makanya pantas kemudian kalau kita tidak mendapatkan efek daripada kemuliaan-kemuliaan Ramadan. Jawariwayakum, maka perubahan-perubahan akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik ini merupakan bentuk satu keberkahan Ramadan yang kita dapatkan. Ya, makanya saudara-saudara yang ada di sini, para santri, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, yang kita tahu ketika kita memiliki akhlak buruk apa saja, yang suka suudon, ya, yang suka menggunjing, yang suka marah-marah, itu ketika Ramadan lewat, itu kemudian berubah. Akhlaknya menjadi, yang bakhil menjadi dermawan. Kemudian paling tidak, dengan adanya Ramadan setelah kita melanjutkan amal, kemudian adanya perubahan, maka kita akan meningkatkan yang namanya nilai-nilai ketakwaan. Pertanyaannya, takwa itu apa? Paling tidak ada beberapa definisi. Yang pertama, yang sering kita dengar adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu yang pertama. Ya, kita menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan, kemudian menjauhi larangan mutlak. Ya, kalau ada larangan, harus segera ditinggalkan. Kemudian yang kedua, makna daripada takwa adalah hati-hati. Sebagaimana kisahnya Umar bin Khattab ketika bertanya kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab. Ya Umar, pernahkah engkau, ketika bertanya tentang takwa, kemudian dijawab, ya Umar, pernahkah engkau berjalan di satu lorong yang dipenuhi dengan duri atau pecahan-pecahan kaca atau batu-batu yang tajam? Maka Umar bin Khattab mengatakan hati-hati. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan itulah takwa. Jadi takwa itu maknanya hati. Maka setelah Ramadan selesai, kalau memang dalam diri kita itu mendapatkan ketakwaan, berusaha menjalankan perintah, kemudian menjauhi larangan, kemudian bersikap hati-hati. Hati-hati dalam hal apa? Lisan. Ini saya kasih contoh. Yang tadinya sembrono mulai teratur, tertata. Ya, makanya sebenarnya Jawarimullah, kalau kita lihat bahwa menuju Ramadan itu sebelumnya para sahabat itu selain beliau ini berdoa, tapi juga mempersiapkan. Makanya ada satu hadis Rasulullah SAW sampai bersabda, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang ingin menyambut kebaikan menuju kepada Ramadan, maka bersiap-siaplah. Maka sambutlah. Bagaimana menyambutnya? Lisan-lisan yang tadinya buruk karena mau Ramadan, dia mulai menahan diri. Dia mulai mencegah lisannya. Dari perbuatan yang buruk, dia mulai mencegah. Sehingga masuk Ramadan, dengan segala kemuliaannya, dia sudah memasuki dengan segala kebaikan-kebaikannya. Kebaikan lisannya, kebaikan matanya, kebaikan pendengarannya, kebaikan tangannya, kebaikan kakinya, kebaikan hatinya, perasaannya, semua sehingga clear. Hati-hati dalam hal apa? Di antaranya, hati-hati selain masalah lisan adalah masalah berteman, masalah makan, masalah mencari harta. Karena harta yang haram yang kita makan itu akan menghambat dalam ibadah kepada Allah. Makanya dalam satu ayat disebutkan, ya, kulu minnat thayyibati wa'malu sholihan. Makan yang baik dan beramal soleh. Makan yang baik dan amal soleh ada kaitannya. Makanya kalau kita mungkin, maaf ya, beramal soleh itu susah, malas, dan seterusnya, bisa jadi yang kita makan itu dari hal-hal yang haram. Ya, yang haram bukan hanya riba, termasuk zalim. Zalim. Ya, di antara contoh zalim apa?
Kalau saya biasanya kalau pas ngisi di daerah pegunungan sana yang tanam-tanam bako itu kalau menjemur bako itu seenaknya. Ya nuwun sewu ya, itu di tengah-tengah jalan. Sampai nggak bisa lewat. Ini zalim. Jualan di tengah jalan sampai orang nggak bisa lewat, itu zalim. Tanyakan kepada mereka. Apakah dengan cara berjualan seperti itu mendapatkan keberkahan? Sehingga menenteramkan jiwanya, karena hasil yang barokah itu akan menjadikan hati kita ini tatmainul qulub. Dari hati yang tenang inilah dia akan mampu dan mudah mendekatkan diri kepada Allah. Ini rahasia daripada keberkahan. Ya, orang barokah itu hidupnya tenang. Menghadapi masalah enggak gerusa-gerusu, tenang. Sakinah. La haula wala quwata illa billah. Jadi hati-hati dalam masalah mencari harta atau masalah mencari nafkah. Kemudian yang ketiga, di antara masalah takwa ini saya mengambil salah satu definisi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mendefinisikan tentang takwa, yaitu takwa yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar. Apa itu haqqa tuqatih? Di antaranya yang pertama adalah al-khauf ilal jalil. Takut kepada Allah. Jadi, puasa Ramadan yang menghasilkan takwa akan menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meningkat rasa takutnya. Digambarkan tentang rasa takut ini sebagaimana dalam satu sabdanya, la'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bi'amalin amsalin jibalin tihama bayda wa yaj'aluha Allahu haba'an mansura. Aku benar-benar mengetahui beberapa golongan manusia dari umatku yang mereka itu datang di hari kiamat dengan membawa amalan-amalan yang putih sebagaimana pegunungan Tihamah. Lalu Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Hilang amalan-amalan baik tadi. Ketika Rasulullah SAW bersabda tentang masalah ini, maka para sahabat kaget. Dia mengatakan, gila ya Rasulullah, sifhum lana, hallihim lana, la nakunu minhum, wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, sebutkan ciri-cirinya. Sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami. Gambarkan mereka kepada kami, agar kami tidak masuk ke dalam golongan mereka, sementara kami tidak tahu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnakum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kalian, kerabat kalian. Mereka menghabiskan waktu malam mereka sebagaimana kalian menghabiskan waktu malam kalian. Akan tetapi mereka itu ketika sendirian dengan apa yang diharamkan oleh Allah, dia melanggarnya. Jadi kalau misalnya sendirian, dia melanggar. Kalau sama teman-temannya, ya potongannya ya potongan alim. Saya baca hadis ini sebenarnya takut, Bu. Takut. Karena apa? Potensi kita sendirian bermaksiat itu tinggi sekali. Kalau rasa takut ini betul-betul dihasilkan daripada takwa kita, dari hasil puasa Ramadan, dan betul-betul mayoritas Muslim atau mayoritas Islam di Indonesia, maka tidak ada lagi KPK, Pak. Tidak ada lagi KPK, Bu. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan korupsi. Bosnya tidak tahu, tapi dia merasa bahwa Allah mengetahui. Dia merasa ada yang mencatat. Seorang suami yang takut kepada Allah, dia tidak akan menyimpang. Seorang istri yang takut kepada Allah, dia tidak akan menyimpang. Karena apa? Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran penerapan praktek rasa takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi dari buah ketakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib menyampaikan, yaitu al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha mengamalkan Al-Quran,
Maka ketika ada orang berpuasa lalu kemudian menolak berlakunya aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berarti puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Allah pencipta kita, Allah menurunkan aturan, itu ada sesuai dengan apa yang dia ciptakan. Kalau saya boleh gambarkan Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kalau jenengan membeli kendaraan, kalau boleh saya sebut merek ya, NMAX misalnya, setiap kita membeli kendaraan pasti ada namanya manual book. Ada aturan bagaimana cara pemakaian kendaraan, olinya apa, bahan bakarnya apa, seri businya apa, kalau beli lampu ukurannya yang seperti apa, semua diatur di situ. Karena pabriknya yang menciptakan kendaraan tadi itu untuk memandu agar pembelinya itu bisa merawat dengan baik. Tapi begitu aturan itu dirubah, ya, mencoba kemakilah bikin aturan sendiri. Enggak, yang harusnya pakai itu bahan bakarnya itu Pertalite atau Pertamax, dia pakai air aja. Bisa jalan nggak? Nggak bisa. Artinya ketika kita menjalani kehidupan ini, lalu kita tidak menggunakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana takwa yang menghasilkan al-amalu bitanzil, maka yang ada adalah kerusakan-kerusakan. Apa yang terjadi? Ketika Islam mengatur wanita-wanita, laki-laki yang boleh menikah setelah balik, lalu dibatasi umurnya. Bolehnya nikah kalau sudah umur 21 tahun. Bolehnya nikah kalau perempuan sudah umur 19 tahun. Apa yang terjadi? Yang di Jawa Timur itu banyak orang yang hamil di luar nikah. Makanya kalau dalam ayat disebutkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Janganlah kamu merusak di muka bumi. Oh enggak, saya ngadakan perbaikan. Ini aturannya sudah ada loh dari Allah. Oh enggak, ini enggak. Kita ada perbaikan-perbaikan. Apa yang terjadi? Justru yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah hasil daripada takwa. Maka bagi orang yang bertakwa akan berusaha untuk mengamalkan. Orang yang tadinya tidak berjilbab, tidak menutup aurat, begitu puasa Ramadan, dia akan menutup aurat. Kenapa? Berusaha beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, makna haqqa tuqati sebagaimana Ali bin Abi Thalib adalah al-qanaatu bil qalil. Qanaah walaupun sedikit. Dalam bahasa saya, takwa yang benar akan membentuk kehidupan yang sederhana. Dalam bahasa Jawa, trimo ing pandum. Ya, kehidupannya itu merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Makanya kenapa kok kita tidak merasa cukup dalam kehidupan kita? Mari kita perhatikan. Ya, saya kasih contoh orang merasa cukup itu seperti apa? Orang terima pandum itu seperti apa? Bapak-bapak, kalau jenengan sudah punya motor, misalnya motornya adalah Supra X. Apa sih keperluannya? Motor itu untuk apa? Untuk ngantar sekolah anak, untuk ngantar istri belanja, untuk bekerja. Cukup sebenarnya. Dia sudah nggak punya utang. Itu namanya trimo ing pandum. Cukup saya dengan Supra X saja. Tapi kemudian karena tetangganya membeli NMAX, lalu dia coba jual Supra X jadi DP. Karena kurang duitnya, akhirnya hutang, minus. Hutang, minus. Fakir. Siapa yang bikin fakir sebenarnya? Dia sendiri. Padahal dalam salah satu sabda Rasulullah SAW, apa kata beliau? Beliau mengatakan, dalam salah satu hadisnya, cukuplah atau beruntunglah orang yang diberikan petunjuk kepada Islam. Aflaha man hudiya ilal Islam. Wa kana aishuhu kafafan. Hidupnya pasti cukup. Wa kana abi, dan dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Islam. Kenapa tidak cukup? Ya karena dia tidak menerima apa yang
datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa kurang, merasa fakir. Dalam satu riwayat Ibnu Qudamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum bil qanaati, al-qanaatu yughni la yanfa." Qanaa'lah kalian. Karena qanaah itu ada kekayaan yang tidak akan pernah habis. Mari kita buktikan apakah puasa kita berhasil atau tidak. Apakah kita terima in tandem atau tidak. Saya sudah punya baju. Apakah saya terima baju ini atau saya akan membeli yang baru? Maaf bagi para penjual baju, insya Allah jenengan tidak akan berkurang pembelinya hanya karena orang takwa dan orang qanaah. Allah akan kasih rizki dari jalan yang lain. Kesusahan kita itu karena apa ya? Karena kita mengada-adakan sesuatu sebenarnya tidak perlu diadakan. Ya, ini pentingnya kita memiliki sikap qanaah dan itu hasil daripada takwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam satu riwayat ya tentang masalah qanaah ini disebutkan tentang seorang yang mencoba untuk menahan diri. Termasuk dalam hal ini adalah membeli baju. Man tarakal libas tawaddu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi ta'allahu yaumil qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyaru min ayyi hulalil imani syaibi albasuha. Barang siapa meninggalkan satu pakaian, artinya dia tidak membeli karena tawaduknya dia kepada Allah. Padahal dia mampu membeli. Tidak membeli bukan karena tidak mampu, tidak punya duit. Enggak. Dia punya uang untuk beli. Tapi dia karena tawaduknya kepada Allah, dia tidak mau membeli. Nanti di akhirat Allah akan panggil orang ini. Di hari kiamat dia akan panggil orang ini di seluruh makhluk, di hadapan seluruh makhluk. Lalu dipersilahkan memilih perhiasan iman yang ia ingin kenakan. Apa faedahnya dari hadis ini? Jamaah rahimakumullah, coba jenengan perhatikan di rumah jenengan. Lemari-lemari itu isinya pakaian-pakaian tidak dipakai. Padahal masih bagus. Dan maaf, kita tidak akan pernah lepas dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Per satu lembarnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melepaskan diri dari itu, kita mencegah, menahan diri. Kalaulah memang kita mau beli yang baru, maka yang lama ini kita laundrykan. Setelah itu kita bungkus dengan plastik yang rapi, lalu kemudian kita berikan kepada orang lain. Kita punya alasan insya Allah SWT. Tapi apa yang terjadi? Tidak seperti itu. Sepatu masih baik, kita juga beli. HP masih bagus, kita beli lagi. Motor sudah ada, kita beli terus. Kita lupa bahwa itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hidup sederhana, orang yang mencukupkan diri dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka disitulah insya Allah kita akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat dan disuruh untuk memilih pakaian iman yang paling bagus. Kemudian Allah yang keempat, Ali bin Abi Thalib menerjemahkan haqqa tuqatih adalah al-istidadu liyaumir rahil. Bahwa takwa akan menghasilkan satu orientasi hidup jangka panjang, yaitu hidup untuk mempersiapkan perjalanan yang panjang, perjalanan setelah kematian. Setelah Ramadan selesai, maka setiap apa yang akan kita keluarkan, uang yang akan kita keluarkan, tenaga yang akan kita keluarkan, pikiran, langkah kaki, dan seterusnya, kita akan bertanya apakah bermanfaat bagi akhirat saya atau tidak. Kalau tidak, maka tidak kita lakukan. Kalau bermanfaat, lakukan. Inilah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan kehidupan jangka panjang. Itu pun cabarimakullah, tentunya kita masih memilih. Orang yang cerdas itu, sebagaimana Rasulullah SAW ketika bersabda, manil kayyisu ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas? Yaitu adalah diantaranya aktsarahum lil mauti dzikra wal istiqdadalahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan dirinya untuk menuju kematian. Kalau bahasa saya untuk menjelaskan tentang masalah ini adalah
Ketika ada dua masjid, ada masjid besar, kalau subuh hanya 2 orang, kemudian tidak ada pengajian, satunya lagi ada musola, yang di situ masjidnya penuh, atau musolanya penuh, musolanya penuh, sholat 5 waktunya, kemudian banyak pengajian. Kalau boleh saya tanya, jenengan infak mau ke masjid atau ke musola? Orang yang cerdas, dia akan pilih ke musola, yang banyak kegiatan peribadatan. Inilah jawarimahullah, di antara definisi takwa. Ketika kita sudah memahaminya, tentu kita akan melihat diri kita sendiri. Kita akan mengukur apakah rasa takut kita kepada Allah akan senantiasa meningkat. Kemudian yang kedua, apakah amal-amal yang diturunkan oleh Allah kita akan sudah sesuai atau belum. Yang ketiga, kita hidupnya apakah qanaah atau tidak. Lalu apakah kita di dalam melaksanakan ketakwaan ini mendapatkan hasil, yaitu untuk mempersiapkan kehidupan kita menuju perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan setelah kematian. Ketakwaan yang dilandasi dengan rasa takut kepada Allah dan kehati-hatian, hidupnya sederhana, akan membentuk sikap perhitungan perjalanan kehidupan dunia, apakah akan bermanfaat bagi akhirat atau tidak. Ya, jadi perjalanan dunia merupakan perjalanan sangat sebentar. Kita tahu ayatnya, walal akhiratu khairu wabqa. Ma indakum yang faddu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kita semua akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Apa yang kita usahakan akan lenyap, dan apa yang kita usahakan lalu kemudian diperuntukkan, kembalikan kepada Allah dengan cara untuk mengamalkan hartanya, tenaganya, kesehatannya, lalu dia akan bernilai sebagai ibadah dan juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin ini yang perlu saya sampaikan, yang mudah-mudahan sedikit mendapatkan pencerahan bagi kita semuanya. Tentu kita akan berusaha setelah bulan Ramadan, kita nanti akan melanjutkan dengan puasa sunnah Syawal 6 hari paling tidak, lalu kemudian kita tetap membaca Al-Quran walaupun tidak sebanyak di Ramadan, kemudian tetap bersedekah dan istiqomah di dalam amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Qiyamul Lail tidak bisa di sepertiga akhir, maka kita bisa lakukan juga di sepertiga awal. Setelah sholat Isya, kita sholat Ba'diyah, lalu kemudian ditambah sekian rakaat, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat, atau sekalian witir, monggo, atau witirnya nanti mau dikerjakan menjelang tidur, ya silahkan. Artinya, kita kalaulah tidak bisa mengerjakan di sepertiga akhir malam, maka kita bisa kerjakan di sepertiga awal malam sebagaimana di bulan Ramadan. Saya tutup dengan doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada'na fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartana wa yassir umurana wa shrah sudurana wa ahtim bis solihati a'malana. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa siyamana wa qiraatal qur'anana wa sadaqatana wa taubatana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.